datang di video pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Candi Kedaton yang terletak di Kompleks Candi Muaro Jambi. Kompleks Candi Muaro Jambi merupakan sebuah situs yang dikelola oleh Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi. Situs Candi Muaro Jambi ini berada di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Letak situs ini sekitar 20 km ke arah laut timur dari kota Jambi dan meliputi area seluas 3.981 hektar. Kompleks Candi Muaro Jambi merupakan peninggalan kerajaan agama Buddha terluas di Nusantara, yaitu peninggalan kerajaan Melayu dan kerajaan Sriwijaya. Banyak teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara, seperti pendapat dari Profesor Frederik David Canbos yang berkebangsaan Belanda mengatakan bahwa awal hubungan dagang antara Nusantara dan India bertepatan dengan perkembangan tiang pesat dari agama Buddha. Penyebaran agama Buddha terjadi dikarenakan para pendeta menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui jalur perdagangan. Setelah mereka sampai di tempat tujuan, mereka mengajarkan agamanya dan membuat perkumpulan para biksu yang memiliki ikatan langsung dengan India. Para biksu tersebut kembali lagi dengan membawa kitab-kitab suci, relik, dan kesan-kesan. Nusantara pada saat itu berada di jalur perdagangan internasional karena berada kawasan jalur sutra dan mempunyai hubungan dagang antara India dan Cina. Berdasarkan sumber tertulis tertua tentang Jambi, datang dari naskah berita dinasti Tang sekitar 618 sampai 906 Masehi yang menceritakan adanya seorang utusan dari Melayu ke Tiongkok pada tahun 644 sampai 645 Masehi. Nama Melayu diinterpretasikan dengan kerajaan Melayu yang terletak di pantai timur Sumatera dengan pusatnya di Jambi. Catatan sejarah lainnya berasal dari pendeta Buddha dari Cina sekitar tahun 672 Masehi, yaitu I Tesing yang telah melakukan perjalanan dari Kanton menuju India dan sempat singgah di Selivose atau Sriwijaya dan Melayu untuk memperdalam pengetahuannya tentang ajaran Buddha serta tata bahasa atau Saptawidya Sanskerta. Dalam kitabnya, Tatang Siyukufao Sengcuan atau biografi pendeta-pendeta mulia dari Tang yang mengajar di India yang ditulis pada tahun 688 sampai 695 melaporkan bahwa Sriwijaya memiliki sebuah perguruan tinggi agama Buddha yang cukup baik. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh pihak Pusat Penelitian Arkeologi Nasional tentang naskah tersebut, bahwasanya kerajaan Melayu telah berada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Pusat Kedatuan Sriwijaya masih berada di Palembang, sedangkan perguruan tinggi Buddhisnya berada di Jambi. Di Kerajaan Melayu Jambi hanya daerah Muaro Jambi yang memperlihatkan bukti adanya sebuah peradaban dari abad ke-7 sampai dengan 13 Masehi. Hasil arkeologis pun membuktikan kompleks percandian di Muaro Jambi terdapat kompleks wihara dan asrama berlatar Buddhis. Situs arkeologi juga menemukan bukti aktivitas masyarakat di sepanjang Sungai Batanghari, mulai dari hilir hingga hulunya di wilayah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai penganut agama Buddha, khususnya Buddha Wajrayana. Berdasarkan berita dinasti Sung dan prasasti Raja-Raja I dari India tentang penaklukan Sriwijaya oleh Kerajaan Kola, Kerajaan Melayu telah melepaskan diri menjadi sebuah negeri yang berdaulat hingga abad ke-13 Masehi. Keberadaan bangunan percandian di Muaro Jambi pertama kali dilaporkan oleh S.J. Crook yang merupakan seorang angkatan laut Kerajaan Inggris pada tahun 1820. Crook mengatakan bahwasanya ia melihat reruntuhan sisa-sisa bangunan kuno dan menemukan arca Buddha di Muaro Jambi. Setelah Crook, laporan berikutnya juga datang dari Scringer pada tahun 1936 sampai 1937 yang melakukan kunjungan ke tempat-tempat peninggalan purbakala di Sumatera dan menemukan bekas kerajaan kuno di Muaro Jambi
Bahkan ia menamai bangunan-bangunan tersebut. Kemudian pada tahun 1975 dilakukan pemugaran oleh arkeolog Indonesia yang dipimpin oleh R. Sukmono dan ditemukan 9 candi di dalamnya, yaitu Candi Koto Malhigai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Gumpung Tinggi, Kolam Telagorajo, Candi Kembar Batu, dan Candi Astano. Kompleks Candi Kedaton ini dipugar dari tahun 2009 hingga sekarang ini, dan pada saat pemugaran Makara, Padmasana, atau dudukan arca, arca gajah, dan belangga perunggu. Candi Kedaton ini terletak sekitar 1.500 meter menuju arah barat dari Candi Gedong 2 dan dikelilingi oleh pagar keliling yang berukuran 200 x 230 meter membujur arah utara selatan. Kompleks Candi Kedaton memiliki beberapa ruang dan di setiap ruangannya dikelilingi oleh tembok batu bata. Tembok-tembok penyekat itu membagi halaman candi menjadi 9 ruang, yaitu bangunan induk, bangunan mandapa, gerbang, dan bangunan perwara yang ukurannya lebih kecil. Bangunan induk letaknya di arah selatan yang berukuran 16,25 x 16,25 meter dengan tinggi 7,2 meter yang diisi dengan batu kerikil. Candi Kedaton merupakan candi terbesar di antara candi-candi yang lain di Kompleks Percandian Muaro Jambi dengan luas 45.000 meter persegi. Pada gapura utama berukuran 15,66 meter x 3,45 meter, pada bagian dalam terdapat 2 makara dengan tulisan yang dipahat dalam bahasa Jawa kuno dengan menggunakan aksara Kadiri kuadrat yang berasal sekitar abad ke-11 Masehi. Di bagian luar terdapat 1 buah makara. Makara gapura dalam sebelah barat terdapat 2 baris tulisan dalam bahasa aksara Jawa kuno dan Kadiri sekitar abad ke-11 dengan bunyi Pamur Sitanira Empu Kusuma atau ditafsirkan sebagai tempat meditasinya Empu Kusuma. Dan makara gapuran dalam sebelah timur di bagian belakang belalai terdapat tulisan dengan bunyi Songa. Keunikan Candi Kedaton yaitu dikelilingi oleh batu kerikil berbeda dari candi lainnya di kawasan Kompleks Candi Muaro Jambi. Menurut kosmologi Hindu-Buddha, pagar keliling Candi Kedaton mengumpamakan sebagai rangkaian cakrawala yang mengelilingi jagat raya dan manifestasi dari Gunung Meru atau Gunung Suci yang menjadi pusat jagat raya. Menurut Kepala BPCW Jambi, Agus Widiatmoko, Candi Kedaton merupakan tempat peribadahan dan penghuni candi ini adalah para guru spiritual yang mengajarkan tentang filsafat Buddha. Pada saat sekarang ini banyak mahasiswa yang telah berkunjung untuk melakukan penelitian. Sedangkan wisatawan dalam negeri memiliki motivasi untuk menikmati keberadaan bangunan candi dan alamnya. Sedangkan wisatawan luar negeri memiliki motivasi kedatangan, yaitu untuk beribadah, dan ini diperkuat dengan jumlah kedatangan wisatawan asing, khususnya agama Buddha, untuk melakukan perayaan Waisak. Dalam pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya untuk kegiatan pariwisata, tentunya harus didukung pula adanya tindakan pelestarian dari segala kalangan, agar candi yang berumur ratusan tahun, memiliki sifat rapuh, tidak terberbahatui, dan tetap terjaga keutuhannya dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Nah, untuk itu, mari kita bersama-sama melestarikan peninggalan-peninggalan yang bersejarah, karena sejarah merupakan hal yang penting. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.